SD Negeri 1 Srati, Ibu Nur Asmaul Hasanah, yang kami hormati Bapak Ibu beserta karyawan SD Negeri 1 Srati. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW. Semoga dengan kita membaca sholawat kepadanya senantiasa akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Srati yang akan disampaikan oleh Bapak Pawit Ramadhani sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Susunan acara pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat inti, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafal basmalah bersama. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Bapak dan Ibu beserta karyawan dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Menginjak acara yang ketiga, yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Nur Asmaul Hasanah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap Dewan Guru SD Negeri 1 Srati, yang saya hormati tamu undangan, beliau Ibu Hikmah selaku Komite SD Negeri 1 Srati, serta yang saya banggakan beliau Bapak Pawit selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi yang mana pada siang hari ini
kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif tertanggal 24 Agustus 2024 dengan tidak ada halangan sholawat. Kedua, sholawat serta salam selalu kita haturkan pada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir di acara ini nantinya mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Langsung saja, saya mengapresiasi kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan dilaksanakan oleh beliau Bapak Pawit SPD selaku CGP Angkatan 11, di mana di modul 1.4 ini budaya positif adalah merupakan program dari BPGB dalam program guru penggerak yang nantinya diharapkan menularkan atau bisa mengimplementasikan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah utamanya dan nanti bisa diikuti oleh guru-guru yang lain. Seperti itu. Terus terkait dengan budaya positif nanti kita nanti ikuti, monggo diikuti secara baik atau secara seksama agar nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terus terkait dengan alur beliau Bapak Pawit itu dari bulan Juni tahun 2024, alhamdulillah beliau terangkat di program PGP Angkatan 11 ini dan tidak terasa ini sudah masuk di sesi modul 1.4 atau bahkan sekarang sudah berjalan di modul 2. Seperti itu ya Pak ya. Nah, monggo jangan pantang menyerah meskipun banyak tugas. Ketika sudah terjun di dunia PGP itu ternyata yang kita takutkan dari awal, apakah saya itu mampu sih mengatur atau memanage waktu, misalnya ada tugas tambahan, ada tugas utama kita mengajar, dan tugas tambahannya beliau adalah sebagai operator bos dan juga CGP, terus nantinya di rumah juga mempunyai selaku suami. Nah, nanti monggo silakan, pokoknya apapun yang terjadi tetap semangat karena nantinya di PGP ini banyak sekali hal-hal baru yang nantinya memberikan inspirasi, memberikan inovasi kepada beliau Bapak Pawit dan tentunya nantinya bisa diikuti oleh guru-guru yang lain. Alhamdulillah di SD kita, SD Negeri 1 Serati, dari sejumlah 8 ya ASN sudah 4, alhamdulillah, berarti besok berpeluang lagi bagi beliau Bu Supia, Bu Karni, Pak Legino dan juga yang lain. Ya, intinya nanti saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Pawit untuk mendiseminasikan kegiatan budaya positif ini secara lugas, secara rinci, biar nantinya apa yang menjadi program dari PGP itu nanti tersukseskan seperti itu. Nah, terus utamanya bagi Bapak Ibu guru yang lain, nanti misalkan toh ada pertanyaan yang sekiranya belum dipahami, nanti bisa atau ditanyakan pada beliau Bapak Pawit, atau toh sudah terwakili di pertanyaan atau sudah terjawab di materi paparan diseminasi, nanti tinggal kita refleksi bersama-sama. Selamat dan sukses buat Bapak Pawit, dan silakan bagi guru yang lain untuk
menyimak dengan apa ya, hikmat. Oke, hanya itu saja. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Nur Aswatul Hasanah yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang keempat yaitu inti diseminasi budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak PAWIP Ramadhani Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Nur Aswatul Hasanah dan juga yang terhormat Bapak Ibu Guru Karyawan SD Negeri 1 Srati, dan tak lupa tamu undangan ada Ibu Hikmah dari Komite dan ada senior dari SD Negeri 1 Pasir, Bapak Haji. Terima kasih kehadirannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini di acara saya ini pribadi kita dapat berkumpul dengan rahmat Allah, kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif dalam aksi nyata modul 1.4 yang akan saya sampaikan nanti dengan tidak ada halangan suara Allah. Amin. Yang kedua, salawat marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, biar tidak suasana tidak canggung ya. Kalau saya cuma seperti ini, suasana itu pengen yang cair, seperti tidak tegang, tidak terlalu serius tapi serius, seperti itu. Bapak Ibu, mohon maaf nanti kalau apabila ada saya suka sekolah seperti itu, kalau ada menyinggung hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung saja, ini untuk masuk ke materi budaya positif. Sebelumnya saya akan ada sedikit game ya untuk Bapak Ibu semua. Nah, di sini ada sebuah gambar. Di sini ada sebuah gambar. Gambarnya itu apa tuh? Coba nanti kata maksudnya yang pertama terkenal, sangat terkenal. Dibuka gambar, ada tadi sudah ada yang sebelum juga. Coba kira-kira ada yang jawab jauh, kira-kira belum? Saya buka lagi. Aceh, tari sama. Coba kita lihat apakah betul tari itu apa? Tari sama? Ya betul. Tari sama. Seperti itu. Lanjut. Ada lagi. Nah, alat musik. Alat musik di Indonesia sangat banyak. Coba ayo. Tuh kelihatan cuma sedikit. Sedikit tak? Lanjut. Dipetik apa itu coba? Ada kita kan bisa dipetik. Ada lagi. Belum bisa menjawab. Lagi. Nah, apa itu? Ayo. Kalimantan. Alat musik yang dipetik dari Kalimantan. Ngerti tapi enggak apa nanti jenengan yang mesti.
Namanya sampai. Ini sudah terkenal sekali di Kalimantan, itu alat musik yang sangat luar biasa di Kalimantan. Jika ada tradisi-tradisi di Kalimantan, ini alat musik ini pasti dipakai. Lanjut yang ketiga ini makanan dari singkong. Dan lagi masih terlihat tuh Pak. Jajanan pasar banyak sekali. Ayo. Tuh lihat, ya si warna-warni bisa dari apa? Warna-warni bertabur Abbas. Apa? Cenil. Ya, namanya cenil ya. Kalau di sini mungkin ya cetil ya. Kalau di bahasa Jawa Tengah atau bahasa Jawa Timur, Jawa Barat, cenil. Jogja itu cenil. Oke, cukup untuk apa namanya ini ice breaking tebak gambarnya. Terima kasih, sangat antusias sekali bisa menjawab ya, walaupun ditutup bisa menjawab. Langsung ini kita ke materi budaya positif yang akan saya sampaikan nanti. Jika ada pertanyaan atau mungkin umpan balik untuk saya nanti di akhir acara ini, karena slide-nya lumayan banyak, jadi agak dilambatkan boleh, cepat boleh. Langsung menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dari saya sendiri, Pak Witra Madani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Dan materi yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Menurut Ki Dewantara, tujuan pendidikan itu apa sih? Menurut kita tujuan pendidikan apa sih? Tujuan pendidikan menurut Ki Dewantara yaitu tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan yang pertama itu ya agar anak didik kita atau peserta didik atau murid kita itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jika di kampus saya dulu UST Sarjana Wiyata, makanya ada yang namanya seperti jargon tapi bukan itu, di awal pasti setelah salam biasa kalau Islam Assalamualaikum, kalau di Universitas Sarjana Wiyata itu salam dan bahagia. Seperti itu. CGP juga dari awal itu adalah salam dan bahagia itu mengambil dari kampus Sarjana Wiyata Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Dewantara. Salam dan bahagia tujuannya untuk tujuannya untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan untuk murid kita atau peserta didik kita. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Anak itu semua anak itu pasti memiliki kodratnya masing-masing. Kodrat itu adalah kalau cara sini itu namanya bawaan lahir kan, intinya seperti itu. Gawan lahir bocah kok bisa nggawe lukisan itu bisa jadi gawan lahir atau kodratnya anaknya seperti itu. Kita sebagai pendidik disuruh menuntun, mengarahkan murid itu untuk menjadi lebih baik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya, bukan menuntut ya. Kalau guru menuntut, kamu harus bisa seperti itu. Menuntut, kita damping, kita ajarkan pelan-pelan, kita ajarkan untuk memunculkan kodratnya anak untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti itu. Itu tujuan pendidikan menurut Ki Dewantara. Lanjut, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang bergerak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena kurikulum sekarang adalah kurikulum merdeka, kita sebagai pendidik ya memang harus tuntut untuk
bisa menerapkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik kita untuk menjadi budaya positifnya. Budaya positif itu banyak sekali yang ada di lingkungan sekolah kita. Bahkan di lingkungan masyarakat juga budaya positif itu sangat banyak. Konsep inti budaya positif nanti yang akan saya sampaikan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 materi atau 9 pembahasan. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baru ada yang baru tahu dengar segitiga restitusi. Saya juga baru tahu segitiga restitusi itu ada di CPP. Nanti kita lihat ya. Di akhir ada di materi segitiga restitusi. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Perubahan paradigma belajar. Jadi zaman dulu kan belajarnya ya kita sebagai penduduk juga sudah tahu perubahan dari zaman kita masuk sekolah. Sekarang kita mengajarkan anak, menjadi murid, itu perbedaannya sangat luar biasa berbedanya. Dengan tujuannya yaitu tetap sesuai dengan kejadian antara tadi untuk mencapai ke keselamatan dan kebahagiaan dari murid. Ini ada contoh perubahan paradigma ya tadi ya. Coba ada kasus atau ada sebagai mini game. Anda dan teman Anda akan melakukan gagasan. Cobalah buka. Anda adalah A, satu orang. Tugas satu orang ini mengepalkan salah satu tangan. Kencang. Dan yang di dalamnya itu ada sesuatu yang sangat berharga. Contoh saya di sini saya kasih cincin berlian yang harganya 100 juta atau bahkan 1 M. Satunya lagi teman Anda yang B, teman saya itu mencoba untuk namanya itu apa, menggoda, menggelitik atau mengintimidasi juga boleh, atau bahkan menawari uang, dia bisa membuka tangannya. Ada kan ada 2 orang itu mesti yang satunya ingin membuka punya cara tersendiri, bahwa bagaimanapun caranya untuk dapat membuka kepalan tangan yang si A tadi. Yang si A ini juga dengan sekuat tenaga harus mempertahankan apa yang dia punya, atau bahkan jika yang A ini rela melepas itu pasti ada alasannya. Seperti itu. Jadi dalam perubahan paradigma. Kencang banget. Ada duit 10.000 nang jero padahal dijoli 1.000 orang nih. itu kan namanya keyakinannya dia. Ini lebih berharga daripada apa yang dia berikan. Seperti itu. Lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru itu bisa mengontrol murid. Bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi. Jadi kita ya sering melakukan, apalagi itu yang paling bawah. Kita orang dewasa, ke anak yang lebih muda atau tangga kita, kayak adik kita saja tuh, kudu bilang, kudu mau, harus mau, karena kita seolah-olah kita orang dewasa sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Nggak tahu itu pengalamannya betul atau tidak. Yang jelas kita biasanya sering memaksa kehendak karena kita sudah mempunyai pengalaman seperti itu. Pembelajaran dengan
tema baru di sini kita lihat ada profil pelajar Pancasila. Masih ingat kan kita dulu dari awal mula termunculnya Merdeka Belajar, kita selalu ditemani dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa itu tadi? Ada 6. Ya. Yang pertama apa Mas? Ya. Yang pertama itu apa maunya nih? Boleh aja tadi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Kita sebagai guru memang harus menyampaikan semua ini. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Bagaimanapun caranya, memang kita harus kita sebagai guru malah dituntut untuk menyampaikan hal ini. Lanjut kita ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, berasal dari bahasa mana? Taklim ya, kalau salah. Yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa imbalan, hukuman ataupun ancaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Ini adalah pengertian dari disiplin positif. Kita angkat di dalam kelas itu. Sesuai profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa, damai yang tadi bernalar kritis, keterampilan hidup, contohnya itu dapat bersaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikan. Kalau kita bisa menerapkan nilai kebajikan ini semua dari kedua keterampilan hidup dan profil pelajar Pancasila ini, insya Allah murid kita akan bisa mencapai kebahagiaan, keselamatan dan kebahagiaan di masanya. Motivasi perilaku manusia. Dan kita lanjutkan dulu. Yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Dorongannya timbul dari seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu motivasi perilaku manusia. Jadi tidak sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Betul atau tidak? Iya, seperti itu. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Pengen disiplin gara-gara mau kena hukuman, seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sering. Nah, saya itu sering. Saya mau melakukan itu dibayar. Iya kan? Nah, seperti itu jelas. Kita sebagai pendidik pun seperti itu. Kita mau kayak gini, kayak gitu, mulang anaknya sama bu. Intinya apa? Bayaran. Itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Murid disiplin main cara seperti sini kan digubung, dipuji, nangari guru nih, rajin, besok kita kasih nyapu, Mas Oli rajin banget, pagi-pagi udah nyapu. Nah, lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling menurut saya berikut ini belum bisa saya lakukan atau bisa saya lakukan tapi masa jarang-jarang. Saya ingin berubah
dari dalam diri saya, seperti itu. Saya ingin melakukan itu karena diri saya. Saya bisa rajin karena ingin memberikan contoh, itu juga termasuk dari dalam diri, memberikan contoh untuk peserta didik, seperti itu. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Semoga yang ketiga ini kita pelan-pelan, atau mungkin ada yang sudah bisa melakukan ini, alhamdulillah, dan semoga kita juga akan bisa melaksanakan untuk yang nomor 3 ini. Amin. Karena yang nomor 3 ini bisa memberikan contoh kepada peserta didik kita atau murid kita. Semua perilaku memiliki tujuan. Untuk yang pertama, itu teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan yang tadi itu adalah dari motivasi eksternal, motivasi dari luar. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Cara PR, anak ada murid tidak mengerjakan PR, dia pasti takut blok dihukum. Makanya dia itu langsung untuk menghindari hal ini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu juga motivasi yang datang dari luar atau eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, yaitu untuk motivasi internal, berubah untuk diri sendiri, dari dalam diri sendiri untuk diri sendiri. Coba, di sini ada hukuman atau konsekuensi dan hukuman. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi? Iya. Murid diminta untuk push up. Jelas ya, fisik itu push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Berjemur di lapangan basket. Hukuman. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam, warna yang sesuai. Hukuman apa konsekuensi? Murid datang sekolah, sepatunya orang ireng, di nagure itu tidak boleh dipakai. Ini hukuman. Ya, karena dia itu dihukum tidak boleh memakai sepatu. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi, dia diminta untuk kembali cari sepatu yang sesuai. Kembali ke rumah untuk membeli sepatu yang sesuai. Itu konsekuensinya. Hukumannya itu tidak bisa memakai sepatu. Lanjut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, ya berarti kan termasuk hukuman. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu kalau kita namanya itu punishment, reward and punishment. Itu yang sering kita terapkan, mungkin masih sampai saat ini saya juga masih menerapkan. Hukuman itu kadang menyakitkan, tidak nyaman, murid jadi takut, memaksa, jelas, menyembunyikan kesalahan murid, menyembunyikan kesalahan, itu jelas berbohong kan jadinya. Murid menjadi rendah diri, takuti, malas jadi rendah diri, nggak ngomong, nggak pede. Penghargaan tidak efektif. Kalau menurut ini adalah penghargaan tidak efektif. Seumpama berlomba-lomba untuk mencapai bintang dalam satu kelas, bintang untuk mendapatkan bintang, penghargaan itu merusak hubungan. Jadi berlomba-lomba saing dengan temannya, mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas itu artinya kalau seumpama disuruh sama gurunya itu mereka tuh berlomba-lomba untuk namanya menjadi membuat atau contoh membuat produk itu menjadi saingan, jadi yang pengen lebih aktif lah, menghubung dengan sistem ranking. Nah, yang ini yang sampai saat ini sudah kita laksanakan, alhamdulillah.
karena keren-keren itu sudah tidak diperbolehkan di dalam kelas. Merampas menghargai dirinya. Gitu. Konsep disiplin dengan identitas sukses ini yang harusnya dilakukan. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan, itu konsekuensi. Kalau melakukan kesalahan ada konsekuensinya seperti ini. Kita akan menyampaikan kepada murid seperti itu. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya kamu harus mengerjakan 2 kali atau mengerjakan sendiri di belakang kelas atau di luar kelas. Itu konsekuensi juga. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jika murid melakukan kesalahan, dia tahu akan tanggung jawabnya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan, itu restitusi. Nanti kita akan pelajari bersama-sama restitusi itu seperti apa. Kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut ke beberapa ini. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau dulu sebelum masuk ke CKP ini, pendidikan guru penggerak ini, saya tahunya kebutuhan dasar manusia itu ada sandang, pangan, papan. Itu kan kebutuhan dasar manusia. Ternyata setelah saya masuk ke PDP, saya tahu kebutuhan dasar manusia itu sangat banyak. Contoh, saya kepengen dihargai sama orang lain, itu juga kebutuhan. Saya kepengen diakui sebagai guru yang teladan di sekolah, itu juga kebutuhan. Kita lihat kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja sih? Nah, ada 5. Cinta kasih atau diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan survival. Survival itu bertahan hidup. Bertahan hidup yang tadi, sandang, pangan, papan. Kita butuh hidup. Makan kita untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Contohnya ada kasus Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Agus ini suka meminta bekal makan siang teman-temannya, memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa rasanya Agus melakukan hal itu? Nah, kita kan langsung memarahi, ya kan? Sarut, ya udah kan cara ini. Sarut ya kan, pokoknya temanmu pernah diminta apa? Nah, di sini kita akan menelaah apa sih yang diinginkan Agus. Kenapa kok dia melakukan hal seperti itu? Caranya kita melihat apakah Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Bisa jadi kan seperti itu. Agus lapar, tidak punya bekal, jadi minta ke temannya. Ini adalah untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, teman Agus jadi perhatikan Agus. Jadi Agus melakukan hal itu untuk caranya caper, cari perhatian ke temannya. Ini love belonging atau kasih sayang dan rasa diterima, biar temannya itu mengakui kalau Agus itu ada di antara mereka. Pengen caranya dijak teman, nah itu seperti itu kan. Lanjut, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Maksa, caranya cara anak besarnya itu kan geng,
paling sangar ya, cara seperti ini nggak dikasih tak pukulin seperti itu kan biasanya kalau di SMA atau di luar sana itu adalah kekuasaan, dia berkuasa, power, kekuasaan, merasa dirinya paling hebat di kelas. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama, bosan. Itu kebebasan, kepengen bebas, freedom, kebebasan. Pengen minta ke teman-temannya, merasakan menu makanan teman-temannya, pengen bebas. Dan terakhir, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, meledek karena kesenangan itu, kesenangan. Mencoba melakukan ya hiburan untuk dirinya sendiri dengan caranya biar dia merasa puas atau senang. Kebutuhan dasar manusia yaitu tadi pertama itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan lain juga masih ada. Sekarang smartphone juga kebutuhan, ya kan? Kasih sayang dan rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, merasa dia ingin diakui, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, bisa kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya, kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa, itu kesenangannya. Tapi sering hal itu kan bisa sering disalahgunakan untuk seorang biasanya anak. Sekarang ke restitusi posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum. Kita sering melakukan sebagai pendidik. Saya masih beberapa kali masih melakukan penghukum ini. Contoh anak didik saya lah contohnya, tidak mau buku, tidak membawa buku pelajaran. Saya itu bukan konsekuensi tapi menghukum dia untuk berdiri di belakang selama 1-2 menit. Itu penghukum. Membuat merasa bersalah sebagai teman, membuat rasa bersalah, guru juga membuat merasa bersalah, atau guru sebagai teman, guru pemantau, dan manajer. Nanti kita akan tahu satu persatu kita harus yang seperti apa sih. Sebagai pendidik kita harus yang seperti apa. Contoh di sini ada penghukum ya. Ada patuhilah aturan yang ada di sekolah, lalu berdiri kamu di depan kelas. Itu ngomong seperti itu. Patuhi aturan saya, aturan sekolah ini. Kalau melanggar, berdiri kamu di depan kelas. Itu penghukum. Seperti saya tadi, contoh seperti saya tadi. Tidak mau buku, saya minta anak itu untuk berdiri di belakang kelas. Membuat rasa bersalah. Sudah berapa kali buat atau bapak peringatkan, guru sangat kecewa kepadamu. Melakukan kesalahan, gurunya bilang seperti itu adalah membuat rasa bersalah. Seumuran 12 sampai ke atas tahun itu kan mereka sudah ya mungkin kalau di usia kelas 4 sampai kelas 6 bisa membuat rasa bersalah, dia tahu kesalahannya. Sebagai teman, ayolah saling jaga ketertiban bersama, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kali ini kamu tidak apa-apa kamu salah. Nah itu sebagai teman, ngomong seperti itu kita seolah-olah temannya. Pemantau, kamu sudah melanggar, apakah kamu tahu peraturan dan konsekuensinya? Itu pemantau. Nah yang kita butuhkan itu jadi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah itu sebagai manajer. Nanti ada sepenggal mungkin video ya, contoh penerapan ini sebagai manajer. Dan selanjutnya ada keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini ada lebih abstrak dari aturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit dan akan mudah diingat,
sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Langkah-langkah pembentukannya berdiskusi tentang peraturan kelas, merumuskan peraturan menjadi keyakinan, menempelkan keyakinan kelas. Kalau sementara ini kan kalau yang dulu-dulu itu peraturan kelasnya sering dilarang, jangan, seperti itu kan. Kita dirubah, itu coba dilarang bermain di kelas, dilarang bermain bola di kelas. Itu kata dilarang menjadi kalimat positif. Bermain bola di lapangan atau bermain bola pada saat olahraga diganti menjadi kalimat positif. Dilarang makan di kelas saat pelajaran, diganti makanlah saat jam istirahat, seperti itu. Jangan ada kata dilarang atau jangan, begitu. Jangan berisik. Gimana? Ayo. Pelankan suaramu atau hargailah gurumu, seperti itu kan bisa. Lanjut. Ini segitiga restitusi. Nah, bentuknya segitiga, Bu. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita lihat, ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya mungkin kita sudah melakukan itu, tapi dengan kita tidak tahu bahwa kita sudah melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, seperti itu kan. Sabar ya Mas, manusia itu tidak ada yang sempurna, salah tidak apa-apa. Tapi ada kelanjutannya, jangan mandek di situ. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, seperti itu contohnya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini yang sering kita salah gunakan. Contoh salah kalimat ini, siapa yang salah? Benar kan, seperti itu. Itu lalu ulahnya siapa? Ya kan, seperti itu. Kayak saya sendiri itu. Siapa ini yang melakukan ini? Mencari permasalahan, mencari biangnya, mencari orangnya langsung. Kamu pernah merasa begitu? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dia melakukan salahnya pasti ada alasannya. Kita tanya. Lanjut, yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita tanyakan lagi. Kamu melakukan ini, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Seperti contohnya, apa nilai-nilai apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga di keyakinan kelas? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu. Contoh ini ada video praktik segitiga restitusi yang dilakukan oleh salah satu sekarang udah KP ya, KP Ratani. Siswa makan pada saat jam pelajaran. Pada saat jam pelajaran berlangsung, ada seorang siswa yang terlihat makan sambil sembunyi. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Siswa makan pada saat jam pelajaran. Pada saat jam pelajaran berlangsung, ada seorang siswa yang terlihat makan sambil sembunyi. Sebagai seorang di sini tadi nanti akan ada tahap-tahapannya dari tahap awal tahapan restitusinya.
kasus 2, mengambil barang orang lain tanpa izin. Pada saat mewarnai gambar, Rafael kedapatan mengambil krayon milik teman sebelahnya tanpa seizinnya sehingga menyebabkan temannya marah. Ya, itu tadi ya proses segitiga restitusi. Bisa melakukan Bapak Ibu? Sanggup? Sanggup lah, harus sanggup. Karena itu adalah proses di mana kita mencarikan solusi, bukan mencari sumber masalahnya, tapi mencari solusi dari permasalahan yang muncul. Siswa. Ya, akhirnya di slide. Terima kasih. Ya, dari awal sampai akhir nanti apabila ada masukan untuk saya atau refleksi dari apa yang saya sampaikan, saya minta untuk 1 atau 2 orang untuk merefleksikan atau menyampaikan unek-uneknya kepada saya selaku pemateri atau penyampai diseminasi budaya positif ini. Nanti boleh 1 atau 2 orang untuk menyampaikannya. Dari awal sampai akhir, apabila ada salah tutur kata dari saya, baik yang sengaja maupun tidak, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Fawis pembukaannya pada hari ini sangat membuka materi kita sebagai pendidik ya, bahwa banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui tentang peserta didik. Kemudian untuk refleksi sedikit dari saya, sebenarnya bukan mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Fawid. Di sini saya juga berterima kasih, saya jadi tahu tentang budaya positif itu sendiri, apa itu budaya positif, bagaimana penerapannya, ada segitiga restitusi,
Walaupun kita sering Bapak Ibu melakukan dengan peserta didik, tapi memang tidak terorganisir secara utuh, dari mengidentifikasi identitas, dari menanyakan masalahnya, terus menyelesaikan kesepakatannya, juga kita sebenarnya sudah melaksanakan, tapi karena tidak secara utuh. Kemudian untuk kegiatan hari ini refleksinya sangat bagus, sangat menginspirasi kita sebagai sesama rekan guru. Terima kasih sekali lagi Pak Pawit. Tapi sebenarnya tadi saya juga menunggu video yang, karena saya ingat sepertinya kemarin Pak Pawit sudah melaksanakan di kelas 5 ya, melaksanakan segitiga restitusi. Sebenarnya saya ingin melihat hasil video itu, tapi ternyata menampilkan video dari rekan sekolah itu tidak mengapa. Tapi kita jadi tahu bagaimana menyelesaikan banyak masalah yang ada di kelas kita. Kadang anak ya itu tadi kebutuhan pengen mengganggu saja, pengen ganggu temannya saja gitu ya. Tapi sebenarnya itu harusnya kita identifikasi. Kenapa sih senang mengganggu? Kenapa sih senang usil? Sebenarnya itu ada, karena itu juga termasuk kebutuhan ternyata. Jadi kita belajar lagi, karena setiap saat, setiap waktu memang kita belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan Pak Pawit. Sekali lagi selamat atas diseminasinya, berjalan lancar diseminasi budaya positif di SD kita. Semoga ke depan juga tugas-tugas CGP Anak 11 bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tadi Bapak Ramadhani yang telah menyampaikan materi tentang budaya positif, tentang posisi kontrol guru itu memang saya baru mendengar, dan saya juga belum sepenuhnya dari mulai satu itu penghukum, pembuat rasa bersalah itu yang sering saya laksanakan terus sebagai manajer. Jadi belum sepenuhnya dari nomor 1 sampai 4 itu belum belum terlaksana seperti itu. Dan terima kasih saya sudah mengenal tentang segitiga restitusi ya. Setiap hari mungkin saya juga pernah mengalami anak seperti itu yang tadi sudah diputar videonya, tapi saya memang belum melaksanakan untuk anaknya itu dipanggil secara mandiri di tempat yang aman. Itu saya belum bisa mempraktekkan. Insya Allah dengan materi yang disampaikan oleh Pak Wahid untuk pembelajaran sebagai saya sebagai guru, sebagai pendidik, insya Allah besok saya akan melaksanakan seperti itu. Terutama kelas 1 itu memang kadang kalau sedang pelajaran berlangsung itu ada salah satu anak yang makan sambil sedang pembelajaran, tapi anaknya itu tidak tahu kalau itu memang sudah kesepakatan tidak boleh makan jajan di kelas seperti itu Pak. Terima kasih. Demikianlah tadi pemaparan diseminasi budaya positif oleh beliau Bapak Pawit, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Apabila dalam kami membawakan susunan acara banyak kesalahan, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.